tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Sedang ramai-ramainya isu tentang pajak pertambahan nilai yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Hal itu menimbulkan pro kontra pada masyarakat khalayak umum dan akan dibahas oleh JIDU76 Ensiklopedia. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Peningkatan PPN menjadi 12% seringkali dijustifikasi sebagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan tambahan ini dapat dialokasikan untuk berbagai program penting seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Di sisi lain, banyak pihak yang menentang kenaikan PPN dengan alasan akan menekan daya beli masyarakat, memperburuk kesenjangan sosial, mendorong inflasi, dan membebani pelaku usaha. Penting untuk diingat bahwa dampak kenaikan PPN dapat bervariasi. Dampak kenaikan PPN dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, struktur perekonomian, dan kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif sebelum mengambil keputusan mengenai kenaikan PPN, dengan mempertimbangkan berbagai aspek positif maupun negatifnya. Perlunya kebijakan pendamping untuk meminimalisir dampak negatif kenaikan PPN. Pemerintah perlu merancang kebijakan pendamping seperti memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau memberikan insentif kepada pelaku usaha. Dilansir dari pajakonline.com, PPN merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP. Sederhananya, ini adalah pajak yang ditambahkan dan dipungut atas suatu transaksi. Berikut adalah daftar barang dan jasa yang terkena PPN 12%. Dan berikut adalah barang dan jasa yang terbebas dari PPN 12%. Dikutip dari situs web Ditjen Pajak, bangsa Indonesia telah mengenal pungutan sejenis pajak bahkan sebelum dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Masyarakat telah mengenal upeti, yaitu pungutan sejenis pajak yang bersifat memaksa. Perbedaannya adalah upeti diberikan kepada raja sebagai persembahan. Pada masa itu, beberapa kerajaan seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram mengenal sistem pembebasan pajak, terutama pajak atas kepemilikan tanah yang biasa disebut tanah perdikan. Umumnya, pembebasan tersebut diatur dalam beled yang dituangkan baik dalam prasasti ataupun dicatat dalam kitab kesusastraan. Ketika masuk era kolonialisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa, pajak mulai dikenakan. Dalam catatan sejarah, Badan Otonomi Belanda yaitu VOC memungut pajak di antara pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepala kepada pedagang Tionghoa dan pedagang asing lainnya. Hanya saja, VOC tidak memungut pajak di wilayah kekuasaannya seperti Batavia, Maluku, dan lainnya. Kemudian, terdapat juga aturan mengenai pajak penghasilan pada era kolonial. Aturan pajak atas penghasilan dikenakan kepada pribumi maupun orang non-pribumi yang mendapat penghasilan di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini. Aturan tersebut yang menerapkan adalah pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Tidak banyak yang dikerjakan pada zaman penjajahan Jepang sebab pada masa itu pemerintah Jepang lebih memfokuskan semua sumber daya untuk biaya perang. Oleh karenanya, sulit memisahkan mana yang merupakan pajak dengan rampasan pemerintah itu sendiri kepada rakyat. Tapi, di masa itu rakyat selain dibebani dengan kewajiban romusa, juga dibebani dengan bayar pungutan yang dianggap sebagai pajak. Hal ini sangat memberatkan rakyat Indonesia kala itu meskipun hanya berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun.
Di era selanjutnya, ketika Indonesia sudah merdeka, pengenaan pajak sudah lebih konservatif dan berkeadilan yang dituangkan dalam berbagai aturan yang sah diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Demikianlah konten analisis dan info singkat tentang kenaikan PPN 12% serta sejarah singkat pajak di Indonesia. Tunggu konten berikutnya tentang bagaimana Islam memandang hanya di JD76 Ensiklopedia dan jangan lupa subscribe.